Sekali lagi dari Kemenko UKM juga terus mendorong begitu ya, seperti apa UMKM di dalam negeri ini bisa memiliki daya saing lebih tinggi lagi atau bahkan bisa mampu masuk ke dalam skala yang lebih besar lagi. Salah satunya adalah tadi skala industri begitu. Nah, tapi upaya yang dilakukan oleh Kemenko UKM sendiri seperti apa begitu untuk UMKM kita agar bisa terus naik kelas ke depannya, Pak Vicky? Ya, seperti contoh kita memperkuat terus skema-skema pembiayaan UMKM ya. Hari ini kita sudah petakan journey dari pembiayaan dari mulai yang ultra super mikro gitu, ada PNM, produknya Mekar, Ulam, ada KUR yang buat super mikro sampai dengan yang eh, menengah ya, dari mulai 50 sampai 500 juta. Kemudian juga kita dorong pelaku fintech yang sudah bisa sampai dengan 2 miliar tanpa agunan. Kemudian ada teman-teman dari security crowdfunding, ini juga sudah masuk ke dari sisi baik sekedar saham, sukuk, obligasi ya. Kemudian ada tentunya angel sampai dengan angel investor, venture capital. Kita selalu bicara untuk memperkuat portofolio di sektor-sektor unggulan di aquaculture misalnya, di agriculture misalnya, sampai dengan di sisi yang end product itu di sisi fashion, craft, dan kuliner ya, sampai dengan IPO. IPO sekarang Bursa Saham Indonesia sudah juga meluncurkan papan akselerasi untuk teman-teman UKM yang dengan nilai value 50 miliar, ini bisa listing ya. Nah, dari sisi yang lain juga kita ingin membendung sebetulnya serbuan barang impor yang khususnya ilegal ya. Ada 3 hal yang sebenarnya Pak Teten sampaikan. Idenya adalah pertama mengatur arus barang masuk gitu ya. Dan lalu Pak Teten juga menyampaikan untuk bagaimana salah satunya pintu masuk impor di kategori tertentu ya, khususnya yang banyak sekali data terkait dengan impor ilegal ini dipindahkan ke Indonesia, daerah Indonesia Timur misalnya. Hal ini memastikan yang pertama memudahkan pengawasan border karena terpusat. Yang kedua menambah biaya masuk produk impor sebagai harganya tidak jauh dari produk lokal karena untuk digeser logistiknya ke Indonesia bagian barat. Nah ini juga akhirnya seimbang karena kita tahu logistik ke Indonesia Timur ini kan mahal ya, karena kontainernya kosong kalau misalnya berangkat dari bahan-bahan barang seharian dari barat ke timur. Nah kemudian masuk ke dikembalikan lagi ke barat ini kosong, sehingga cost-nya jadi lebih mahal, Mbak Iva. Oke, baik. Tadi seperti yang Anda sampaikan begitu ya, bahwa serbuan barang impor ini juga menjadi sebuah concern begitu, seperti apa tentunya bisa harus dijawab tantangan ini oleh para pelaku UMKM begitu. Nah, tapi mungkin dari para pelaku UMKM sendiri begitu ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghadapi kondisi ini seperti apa begitu. Selain tadi ya bantuan yang sudah ataupun juga regulasi yang sudah siap diatur oleh pemerintah. Seperti apa mungkin langkah konkret di tingkat para pelaku usaha UMKM sendiri, Pak Vicky? Iya, ada 3 sebetulnya permasalahan yang fundamental buat teman-teman UMKM ya, Mbak Iva ya. Yang pertama adalah skala ekonomi. UMKM kecil-kecil scatter, kemudian memang akhirnya terkait dengan cost gitu ya. Nah ini yang terkait dengan skala ekonomi ini, bisnis model agregasi adalah bisnis model yang tepat gitu, yang kita terus dorong, piloting dan sebenarnya kemitraan dengan banyak industri ya. Sehingga usaha mikro kecilnya ini dikonsolidasi, kemudian didrive oleh off-taker ya, dalam hal ini kita sudah hubungkan dari sisi pasar. Nah kemudian di tengah ini ada mediasi dari peran agregator. Agregator ini mengenabler, menginkubasi, kemudian mengakselerasi bisnis-bisnis dari para pelaku yang memang diminta dari permintaan pasar ya, dari off-taker. Yang kedua, kita perkuat juga dengan multi akses. Tadi pembiayaan sudah saya sampaikan, kemudian dari sisi produksi juga kita rumah produksi bersama di daerah-daerah Indonesia ya, ini sesuai dengan unggulan domestik tadi. Ada yang coklat, ada yang nilam di Aceh misalkan ya, ada yang garam di Sulawesi Selatan, ada yang kulit di Garut misalnya di Jawa Barat, dan seterusnya gitu. Ini tujuannya untuk standarisasi produksi dari sisi kualitas dan juga meningkatkan kapasitasnya ya, untuk memudahkan tidak semua UMKM satu persatu harus menginvestasi mesin gitu ya, yang tidak murah juga gitu. Yang ketiga juga kita perkuat dari sisi riset. Kita membangun pusat-pusat laboratorium UMKM ada di Smesco dan di 100 pusat layanan umum terpadu ke UMKM di seluruh Indonesia, Mbak Iva.
Oke, baik. Sebetulnya tantangan dari UMKM tadi seperti yang Anda sampaikan selain dari permodalan, tapi juga sebetulnya kita melihat begitu ada tantangan-tantangan lain seperti misalnya dari sisi operasional, kemudian juga dari sisi penjualan ataupun juga marketing begitu seperti apa strategi marketing ini bisa lebih efektif lagi untuk UMKM begitu sehingga produknya bisa dikenal oleh banyak orang. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan begitu ya agar tentunya UMKM kita ini produknya bisa dilihat oleh masyarakat luas, kemudian juga ini bisa dilakukan secara masif bersama-sama sehingga akhirnya bisa membentuk sebuah brand bahwa produk lokal Indonesia ini juga tidak kalah menarik seperti apa sebetulnya Pak Vicky? Ya, sebenarnya banyak sekali teman-teman UMKM ini sudah berupaya secara mandiri ya, luar biasa. Sudah bahkan udah banyak yang ekspor, banyak yang masuk ke eh, event-event internasional bahkan gitu ya. Nah, tapi yang kita ingin pastikan kan ini adalah sustainability-nya. Kita ingin bantu dari sisi regulasi, regulasi pembiayaan. Misalnya hari ini BNI dengan semenjak Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir ya memfokuskan BNI juga membantu pembiayaan UMKM ekspor dengan program BNI eksporannya ini bisa sangat membantu. Dari sisi logistik sekarang sebetulnya tidak perlu lagi logistik ini perlu secara partai besar dulu ya karena itu kan sebuah keniscayaan buat UMKM dari sisi kapasitasnya. Sekarang ada kita dorong platform-platform e-commerce bukan hanya fokus di cross border impor tapi ini cross border ekspor ya ini ingin kita dorong. Ini sudah angkanya juga sudah signifikan dalam 2 tahun belakangan ini sekitar 5 triliun untuk di wilayah negara ekspor tujuan ASEAN dan Amerika Selatan ya. Kemudian dari sisi yang lain adalah tentunya tadi kemitraan dengan agregator. Agregator ini banyak sekali yang kita lihat, kita data bahwa di per sektor ini mereka sudah bekerja sama dengan brand-brand global, brand-brand besar gitu ya, di mana mitra produksinya adalah para pelaku UMKM. Tadi sekali lagi untuk bagaimana bisa masuk ke rantai pasok industri. Mhm. Jadi kalau misalnya rantai pasok industri ini cukup UMKM ini fokus ke 2-3 SKU, 2-3 jenis produk, articles gitu, tapi kuantitinya kan yang jumlahnya besar. Nah ini yang kita terus dorong, tentunya menjadi tantangan ini sekali lagi setiap negara tujuan ekspor ini memproteksi negaranya masing-masing. Nah ini yang juga kita menjadi refleksi ya, bagaimana Indonesia juga harus melakukan hal yang sama gitu loh. Ya. Bagaimana UMKM kita misalnya mendorong satu jenis produk ini untuk masuk ke satu negara ekspor ini ada 23 sertifikasi. 3 sertifikasi harus diupdate per 6 bulan dengan biaya yang mahal gitu ya. Tingkat QC/QA-nya sangat-sangat ketat Ya. gitu. Ini yang kemudian menjadi referensi juga untuk Indonesia bagaimana memproteksi pasar dalam negerinya, Mbak Iva.